warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai mazhab Syiah. Saya Farah Fazia Khalilah akan membahas pengertian dan juga sejarah dari mazhab Syiah. Syiah secara etimologi berarti pengikut, pencinta, pembela yang ditujukan kepada ide, individu ataupun kelompok tertentu. Syiah dalam arti kata lain dapat disandingkan juga dengan kata tasya'u yang berarti patuh atau menaati secara agama dan mengangkat kepada orang yang ditaati itu dengan penuh keikhlasan tanpa keraguan. Adapun Syiah secara terminologi memiliki banyak pengertian. Dalam ensiklopedia Islam, Syiah yaitu berarti kelompok, aliran atau paham yang mengidolakan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, yakni imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Menilik dari sejarahnya, ajaran Syiah pada sebutan yang ditujukan kepada pengikut Ali yang merupakan pemimpin pertama Ahlul Bait pada masa hidup Nabi sendiri. Kejadian-kejadian pada munculnya Islam dan pertumbuhan Islam selanjutnya selama 23 tahun masa kenabian telah menimbulkan berbagai keadaan yang meniscayakan munculnya kelompok semacam kaum Syiah di antara para sahabat Nabi. Akar permasalahan umat Islam termasuk munculnya mazhab Syiah bermula dari perselisihan mereka terkait siapa yang paling layak menjadi pemimpin setelah wafatnya Rasul. Sebab Rasul sebelum wafat tidak menentukan siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat dan negara. Sementara kaum muslimin sudah wafatnya Rasul merasa perlu mempunyai khalifah yang dapat mengikat umat Islam dalam satu ikatan kesatuan. Lalu diangkatlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Setelah Abu Bakar wafat, khalifah dipegang oleh Umar bin Khattab. Banyak daerah yang dikuasai pada masa Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab terbunuh, Utsman diangkat sebagai khalifah. Pada masa Utsman ini, Bani Umayyah mengambil banyak manfaat untuk mereka sendiri. Utsman merasakan bahwa Bani Umayyah benar-benar ikhlas membantunya dengan penuh kejujuran. Lalu, Utsman mengangkat banyak pembantu dari Bani Umayyah. Masyarakat Muslim melihat Utsman menempuh jalan lain yang ditempuh dua khalifah sebelumnya. Muncullah ketidakpuasan atas kepemimpinan Utsman sehingga Utsman akhirnya terbunuh. Sayyidina Ali akhirnya dibayat oleh sebagian besar kaum muslimin, termasuk mayoritas kaum muhajirin. Namun beberapa sahabat Nabi yang enggan membayat Ali seperti Zubair, Talhah, dengan persetujuan Aisyah, keduanya menentang Ali dan berkecamuklah perang Jamal antara pasukan Ali dan pasukan Aisyah, Zubair, dan Talhah. Dalam perang ini Talhah gugur. Di sisi lain, Muawiyah dari keluarga Bani Umayyah yang menjadi gubernur Syam mengusut Ali untuk secara tuntas menghukum orang yang membunuh Utsman. Atas ketidakpuasan Bani Umayyah ini, Muawiyah memberontak Khalifah Ali. Terjadilah pertempuran di Lembah Siffin. Terdesak dan hampir saja pasukan Ali memenangkan pertempuran, Muawiyah menyuruh salah satu tentaranya untuk mengangkat mushaf di atas lembik yang tinggi sebagai tanda menyerah dan meminta perdamaian. Beberapa orang dari pasukan Ali merasa tidak puas dan atas keputusan damai atau tahkim tersebut, sebab mereka merasa pasukan Ali hampir menumpaskan pasukan pemberontak. Peristiwa tahkim ini malah tidak menyebabkan perdamaian antara kedua belah pihak, namun memunculkan faksi-faksi di tubuh umat Islam menjadi tiga kelompok, yaitu Syiah, Khawarij, dan Murji'ah. Kelompok Syiah di atas mula-mula merupakan orang-orang yang mengagumi Sayyidina Ali sebagai pribadi dan kedudukan istimewa di sisi Rasulullah, sehingga ia mempunyai pengaruh yang besar dan muncullah rasa cinta sebagai kaum muslimin kepadanya. Sebagian sahabat yang sangat mencintainya menganggap bahwa Ali merupakan sosok paling utama di antara para sahabat dan dialah yang paling berhak atas kedudukan khalifah daripada yang lainnya. Namun, kecintaan itu telah bergeser menjadi fanatisme yang buta 2 abad selanjutnya, sehingga menjadi perbedaan yang besar dan esensial antara pandangan kelompok sahabat tersebut terhadap Ali radhiyallahu anhu. Dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh kaum Syiah 2 abad kemudian, sebagai misal, kelompok sahabat pencinta Ali tersebut tidak mungkin dinamai Syiah dalam artian istilah yang dikenal sekarang. Meskipun mereka mencintai Ali melebihi kecintaan kepada sahabat lainnya, termasuk kepada khalifah sebelum Ali, mereka juga membayar para khalifah yang telah disepakati oleh para sahabat pada waktu itu. Berdasarkan penjelasan di atas, maka merupakan kekeliruan besar bagi kaum
kaum Syiah yang fanatis yang menganggap bahwa sahabat-sahabat yang mencintai Ali merupakan pengikut Syiah, sebagaimana pengikut-pengikut Syiah yang sekarang ini dengan doktrin menghukumi kafir para sahabat lainnya seperti Abu Bakar, Umar, Aisyah, Talha, Zubair, dan lainnya. Sementara para penganut Syiah sekarang telah terjadi selisih pendapat terkait masalah-masalah mazhab dan akidah. Mereka telah terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Sebagian besar dari mereka bersikap ekstrim sehingga bisa dikatakan doktrin mereka telah keluar dari ajaran Islam. Sedangkan sebagian besar pengikut Syiah lain bersikap moderat sehingga hampir menyerupai kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya sekte dalam Syiah. Yang pertama, konsep imamah Syiah Al-Zaidiyah. Pokok doktrin Al-Zaidiyah dalam soal imamah sebagaimana dikembangkan pada abad keempat Hijriyah dalam diskusi dengan pemuka Mu'tazilah dan Imamiyah bahwa penegakan seorang imam adalah wajib bagi masyarakat menurut pandangan umat atas dasar hukum syara', bukan hukum akal. Syiah Al-Zaidiyah terbagi menjadi beberapa subsekte. 3 diantaranya yang terpenting adalah Al-Jarudiyah. Mereka adalah para pengikut Abu Al-Jarud Ziyad ibn Abi Ziyad. Mereka berpandangan bahwa Nabi mewariskan imamah kepada Ali dengan menyebutkan sifat-sifatnya, bukan namanya. Kemudian yang kedua, Al-Sulaimaniyah. Para pengikut Sulaiman il-Jarir berpendapat bahwa imamah itu ditetapkan melalui musyawarah dan dianggap sah dari 2 orang pemuka masyarakat. Mereka membenarkan imamah Abu Bakar dan Umar. Dianggap bahwa masyarakat menyanyiakan yang lebih pantas, yakni Ali yang lebih utama. Yang ketiga adalah Al-Badriyah atau Al-Salihiyah. Mereka sependapat dengan pandangan Sulaiman ibn Jarir. Sekte yang selanjutnya yang kedua yaitu konsep imamiyah Syiah Itsna Asyariyah. Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah menganggap bahwa jabatan imam itu ada di tangan 12 imam mereka, dimulai dari Ali bin Abi Thalib dan terakhir imam ke-12 yaitu Muhammad bin Hasan. Sekte yang ketiga adalah konsep imamah Syiah Gulat. Gulat adalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Mereka berlebih-lebihan dalam memberi hak atau mensifati makhluk, mensifati imam sehingga melampaui sifat-sifat makhluk, seperti menetapkan mereka dengan sifat-sifat ketuhanan. Bahkan mereka menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung dari kelompok 6. Saya akan membahas tentang bagian terakhir di materi mazhab Syiah ini, yaitu tokoh-tokoh Syiah. Di sini saya akan membahas secara ringkas yang penting saja dari makalah ini karena di sini ada 12 tokoh Syiah. Untuk lebih rincinya lagi, silakan dibaca di makalah yang sudah disediakan. Oke, saya akan membahas tentang tokoh-tokoh Syiah. Yang pertama adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah putra Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, dan salah seorang pemimpin Bani Hashim. Abu Thalib menjadi wali Nabi Muhammad semasa kecil dan membesarkan kemenakannya itu di rumahnya. Ia hidup hingga setelah awal misi kenabian dan mendukung Nabi Muhammad. Abu Thalib menjaga Rasulullah dari ancaman orang-orang musyrik Arab, khususnya kaum Quraisy. Yang kedua adalah Imam Hasan al-Mujtaba. Imam Hasan al-Mujtaba alaihissalam dan saudaranya Imam Husain adalah 2 putra Imam Ali dari Sayyidah Fatimah Zahra. Berulang kali Rasulullah SAW bersabda, Hasan dan Husain adalah putraku. Berdasarkan pernyataan Nabi ini, Imam Ali alaihissalam berkata kepada anak-anaknya yang lain, kalian adalah anak-anakku. Hasan dan Husain adalah anak-anak Rasulullah. Imam Hasan lahir di Madinah pada tahun 3 Hijriah. Pada usia 7 tahun, Imam Hasan kehilangan datuknya Rasulullah dan kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama, Imam Hasan berduka atas kepergian Ibunda Fatimah Zahra. Setelah kesyahidan sang ayah berdasarkan perintah Allah dan sesuai dengan wasiat Imam Ali,
Imam Hasan menduduki pos imamah dan selama hampir 6 bulan menjadi khalifah mengatur urusan umat. Dalam masa ini Imam Hasan berperang melawan Muawiyah yang merupakan musuh bebuyutan Imam Ali dan keluarganya yang sekian lama menambahkan khalifah menjadi miliknya. Muawiyah membawa pasukannya ke Irak yang menjadi pusat pemerintahan Imam Hasan dan memulai perang. Kemudian yang ketiga adalah Imam Husain. Imam Husain adalah putra kedua Imam Ali dari Fatimah Zahra binti Rasulullah, lahir pada tahun 4 Hijriah. Setelah kesyahidan saudara tuanya, Imam Hasan berdasarkan perintah Allah dan wasiat saudaranya, Imam Husain menjabat sebagai imam. Periode keimamahan Imam Husain berlangsung selama 10 tahun, kecuali 6 bulan terakhir semasa dengan Khalifah Muawiyah. Pada masa itu, Imam Husain hidup di bawah tekanan. Muawiyah berusaha mengukuhkan fondasi khilafahnya dengan mengangkat putranya, yaitu Yazid sebagai khalifah, di mana ia adalah orang-orang yang mengenal etika dan agama. Yang keempat adalah Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali bin Husain yang bergelar Sajjad dan Zainal Abidin adalah anak dari imam ketiga Imam Husain. Ia lahir dari seorang putri Raja Iran, Yazgerd. 3 orang lagi saudara Imam Sajjad syahid di Karbala. Namun karena jatuh sakit, Imam Sajjad tidak turut berperang. Beliau bersama para tawanan dari Ahlul Bait Imam Husain yang digiring ke Syam. Setelah melalui masa penawanan, Imam Sajjad alaihissalam dikembalikan oleh Madinah secara terhormat sesuai dengan perintah Yazid untuk mencegah kemarahan dan amukan massa. Imam Sajjad untuk kedua kalinya sesuai perintah Abdul Malik, salah seorang khalifah Bani Umayyah, dengan tangan dan kaki terantai dibawa dari Madinah ke Syam dan kemudian kembali ke Madinah. Yang kelima, Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad bin Ali yang lebih dikenal dengan nama Baqir Al-Ulum atau sang penyingkap ilmu. Gelar Baqir Al-Ulum ini diberikan oleh Rasulullah kepadanya. Imam Baqir lahir pada tahun 57 Hijriah dan ia turut menjadi saksi atas tragedi Karbala. Ketika itu usianya baru menginjak 4 tahun. Imam Baqir alaihissalam mencapai posisi imamah setelah ayahnya berdasarkan perintah Allah dan diperkenalkan oleh pendahulunya. Imam Baqir gugur sebagai syahid pada tahun 114 Hijriah atau 117 Hijriah. Pada masa Imam Baqir, karena kezaliman Bani Umayyah pada umat, setiap hari terjadi perang dan pemberontakan di mana-mana yang menyita perhatian waktu dan tenaga aparat pemerintahan, sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengusik Ahlul Bait. Yang keenam, Imam Ja'far al-Shadiq. Imam Ja'far, putra Imam kelima, Imam Muhammad Baqir, lahir pada tahun 83 Hijriah dan syahid pada usia 65 tahun atau 148 Hijriah akibat diracuni oleh Mansur Khalifah Abbasi. Imam Shadiq adalah imam yang usianya lebih panjang dan lebih lama periode keimamahannya. Tentunya setelah Imam Mahdi alaihissalam yang hidup di masa kegoiban. Pada masa keimamahan Imam Shadiq, berkat adanya perlawanan dan pemberontakan di mana-mana dan khususnya pemberontakan Musawadah atau bendera hitam yang bangkit untuk menggulingkan pemerintahan Bani Umayyah. Pemberontakan dan peperangan ini berujung pada jatuhnya Bani Umayyah. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh imam kelima setelah 20 tahun keimamahannya. Kesempatan itu sangat terbuka bagi Imam Shadiq dalam menyebarkan hakikat-hakikat Islam dan ajaran-ajaran Ahlul Bait. Yang ketujuh adalah Imam Musa Al-Kazim. Imam ketujuh Musa bin Ja'far Al-Kazim, putra Imam ke-6, lahir pada tahun 128 Hijriah dan gugur syahid pada tahun 183 Hijriah.
dalam penjara karena diracun. Imam ketujuh semasa dengan Khalifah Abbasiyah seperti Mansur, Hadi, Mahdi, dan Harun. Ia hidup pada masa yang sangat mencekik dan pelik, serta banyak mempraktikkan takyah. Tatkala dalam perjalanan haji ke Madinah, Khalifah Abbasiyah pada waktu itu memerintahkan untuk menangkap Imam Hazim ketika sedang sholat di Masjid Nabawi. Imam Hazim ditangkap dengan rantai dan dijebloskan ke dalam penjara. Ia dibawa ke Madinah ke Basra dan dari Basra ke Baghdad. Beberapa tahun lamanya ia dipindahkan dari satu penjara ke penjara lain hingga akhirnya gugur syahid di penjara Baghdad akibat diracun oleh Sindi bin Syahid. Yang kedelapan, Imam Ali Ar-Ridho. Imam ke-8 Ali bin Musa Al-Ridho adalah putra imam ke-7 yang lahir pada tahun 148 Hijriah menurut kebanyakan kitab sejarah, dan syahid pada tahun 203 Hijriah. Setelah kesyahidan ayahnya berdasarkan perintah Allah dan diperkenalkan oleh pendahulunya, Imam Ridho menduduki posisi imamah, dan untuk beberapa lama dalam periode imamahnya semasa dengan Harun Khalifah Abbasiyah, dan setelah itu putranya Amin dan putranya yang lain yaitu Ma'mun. Setelah Khalifah Harun meninggal, Ma'mun berselisih dengan saudaranya Amin. Perselisihan ini berujung pada peperangan berdarah dan berakhir pada terbunuhnya Amin. Yang kesembilan adalah Imam Muhammad Al-Jawad. Imam Muhammad bin Ali bin Musa yang digelar dengan Ibnu Ar-Ridho Taki Jawad, putra imam ke-8, lahir pada tahun 195 Hijriah di kota Madinah. Sesuai dengan beberapa riwayat Syiah, Imam Jawad syahid pada tahun 220 Hijriah akibat provokasi Khalifah Mu'tasim, salah seorang Khalifah Bani Abbasiyah. Ia menyuruh istri Imam Jawad alaihissalam yang merupakan putri Ma'mun Abbasi untuk meracuninya. Imam Jawad dimakamkan di samping datuknya imam ke-7 di Khazimain. Yang ke-11, Imam Hasan Al-Askari. Hasan bin Ali atau digelar Askari, putra imam ke-10, lahir pada tahun 232 Hijriah dan syahid pada tahun 260 Hijriah akibat diracuni oleh Khalifah Abbasiyah Mu'tamid. Setelah ayahnya wafat, Imam Askari menduduki posisi imamah berdasarkan perintah Allah, dan setelah diperkenalkan oleh pendahulunya, Imam ke-11 menjalani periode imamah selama 7 tahun. Selama masa imamah ini, Imam Askari sangat banyak mempraktikkan takyah karena perlakuan yang berlebihan dari pemerintahan Abbasiyah. Yang ke-10, Imam Ali Al-Hadi. Imam Ali bin Muhammad atau gelar Naki atau Hadi adalah putra imam ke-9, lahir pada tahun 212 Hijriah di kota Madinah. Imam Hadi syahid pada tahun 254 akibat diracuni oleh Khalifah Abbasiyah Mu'taz. Imam Hadi pada masanya hidupnya semasa dengan 7 Khalifah Abbasiyah yaitu Ma'mun, Mu'tasim, Watsik, Mutawakil, Muntasir, Musta'in, dan Mu'taz. Mutawakil pada tahun 243 Hijriah memanggil Imam Hadi dari Madinah ke Samarra atau sekarang Irak, yang menjadi ibu kota pemerintah karena omongan-omongan yang tidak senonoh dengan Imam Hadi. Setelah Imam Hadi memasuki kota Samarra, secara lahirlah Mutawakil tidak melakukan tindakan apa-apa kepadanya, namun di balik panggung Mutawakil sama sekali tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan sedikit pun untuk tidak mengganggu dan mengusik Imam Hadi. Berulang kali Mutawakil memanggil Imam Hadi dengan maksud untuk membunuh dan terkadang memerintahkan kepada orang-orang untuk menggeledah rumah Imam Hadi. Dan yang terakhir adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi atau Mahdi Al-Mau'ud atau biasa dikenal dengan Imam Asr dan Sahib Al-Zaman adalah putra Imam ke-11. Nama dan julukan sama dengan nama dan julukan
atau kunyah Rasulullah. Imam Mahdi dijanjikan lahir pada tahun 255 Hijriah di kota Samarra. Hingga tahun 260 Hijriah, atau yang merupakan tahun kesyahidan ayahnya, berada di bawah bimbingan dan gemblengan ayahnya. Selama itu keberadaan Imam Mahdi tidak diketahui oleh masyarakat kecuali beberapa orang khususnya Syiah. Setelah kesyahidan Imam Askari, periode keimamahan Imam Mahdi dimulai, dan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau disembunyikan dari pandangan masyarakat. Gaibnya Imam Mahdi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu Ghaibah Sugro, dan yang terakhir adalah Ghaibah Kubro. Oke, sekian dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian kata-kata. Kalau ingin menanggapi silakan bertanya setelah video ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.